Pernah nggak sih kamu lagi rebahan sambil scroll media sosial, terus lihat orang lain upload foto liburan ke luar negeri, punya rumah baru atau pamer mobil mewah, dan tiba-tiba kamu mikir, wah hidup aku jauh banget ya dari dia. Kayaknya aku belum cukup. Padahal kalau dipikir-pikir semua kebutuhan kamu terpenuhi. Makan ada, tempat tinggal ada, bahkan masih bisa nongkrong sama teman-teman. Tapi entah kenapa ada rasa kayak kurang aja. Nah, di video ini kita bakal ngobrol santai soal kenapa sih kita sering banget merasa belum cukup. Bukan cuma soal uang, tapi juga soal hidup secara keseluruhan. Kita bakal bahas akar masalahnya dan gimana cara pelan-pelan keluar dari pola pikir ini. Gini, aku kasih contoh. Ada satu temen aku namanya Raka. Dia kerja di perusahaan cukup besar, gajinya lumayan lah, udah di atas UMR. Tapi tiap kali gajian, dia selalu bilang, aku butuh gaji lebih besar nih, biar hidup enak. Oke, awalnya masuk akal. Tapi setelah naik gaji, dia bilang hal yang sama lagi. Wah, ternyata masih kurang juga. Kenapa bisa gitu? Karena masalahnya bukan cuma di jumlah uangnya, tapi di mindset kita sendiri. Bahkan ada penelitian yang bilang manusia punya set point of satisfaction. Titik nyaman di mana kita merasa cukup. Tapi titik itu bisa bergeser terus, tergantung apa yang kita lihat, kita alami, dan kita bandingkan. Sekarang kita bahas kenapa pola pikir ini muncul. Ada beberapa faktor. Satu, budaya membandingkan diri. Dari kecil, kita diajarin untuk melihat orang lain sebagai patokan. Kalau di sekolah ada ranking, pasti kita bandingin nilai kita sama teman. Begitu dewasa, kita bandingin gaji, pekerjaan, gaya hidup, bahkan pasangan. Media sosial bikin ini makin parah. Kita nggak sadar ya, kita ngelihat highlight hidup orang, bukan keseluruhannya. Ikinjo efek hedonic treadmill. Istilah ini keren banget, tapi artinya simple. Begitu kita punya sesuatu yang baru, misalnya HP baru, kita seneng banget. Tapi beberapa bulan kemudian rasanya biasa aja. Dan kita mulai pengen hal baru lagi. Kita kayak lari di treadmill, capek tapi nggak pernah sampai tujuan. 3, takut kehilangan atau ketinggalan, FOMO. Fear of missing out ini nyerang tanpa ampun. Lihat orang lain ikut tren, kita jadi takut ketinggalan. Padahal nggak semua tren itu penting buat kita. 4. Mindset. Kalau punya X, aku bakal bahagia. Kita sering nunda rasa puas sampai dapat sesuatu. Kalau udah punya rumah, aku bahagia. Kalau udah sukses, aku tenang. Padahal kebahagiaan itu bukan hasil, tapi proses. Kalau kita pelihara terus, rasa belum cukup ini bisa jadi racun. Mental nggak pernah tenang. Kita selalu cemas, takut kurang, takut kalah sama orang lain. Finansial berantakan. Karena kita ngejar barang atau gaya hidup yang sebenarnya nggak perlu, demi kelihatan setara sama orang lain. Kehilangan rasa syukur. Kita lupa ngelihat hal-hal kecil yang sebenarnya udah bikin hidup kita berharga. Bahkan banyak orang sukses di luar sana yang ternyata nggak bahagia karena nggak pernah ngerasa cukup. Nah, sekarang bagian pentingnya, gimana cara pelan-pelan keluar dari mindset ini? Aku nggak bilang ini gampang, tapi bisa banget dilatih. 1, sadari polanya. Begitu kamu mulai merasa kok hidup aku kurang ya, stop sebentar, tanyakan ke diri sendiri, kurang dari siapa? Atau kurang untuk apa? Kadang kita sadar, yang kita kejar cuma buat gengsi. 2, latih rasa syukur setiap hari. Ini bukan sekadar teori. Luangkan 5 menit tiap hari untuk nyatet 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Bisa sesimpel masih sehat, punya teman ngobrol, atau makan siang enak. 3, tentukan versi cukup menurut kamu. Jangan biarin orang lain yang nentuin standar cukup buat kamu. Misalnya, cukup buat kamu adalah punya tabungan 6 bulan pengeluaran, kerja di bidang yang kamu suka, dan punya waktu sama keluarga. Udah, itu jadi patokan. 4, kurangi paparan yang bikin membandingkan. Kalau media sosial bikin kamu merasa rendah diri, coba kurangi. Atau ubah cara pakainya. Ikuti akun yang bikin kamu belajar dan termotivasi, bukan yang cuma pamer. 5, fokus ke proses bukan hasil. Nikmati perjalanan kamu. Kalau lagi nabung buat beli motor, nikmatin prosesnya, bukan cuma pas motor itu udah di tangan. Kamu tahu nggak, perasaan belum cukup itu manusiawi. Semua orang pernah ngerasain. Bedanya, ada yang biarin rasa itu ngontrol hidupnya, ada juga yang belajar berdamai sama itu. Cukup itu bukan berarti berhenti berkembang. Cukup itu berarti kamu tahu kapan harus bersyukur sambil tetap punya mimpi. Jadi mulai sekarang, coba deh bikin standar cukup versi kamu sendiri, dan jangan biarkan dunia luar yang ngatur rasa puas kamu. Karena hidup ini bukan lomba lari sama orang lain,
tapi perjalanan untuk menemukan versi terbaik dari diri kamu.